suatu konsep budaya luar negeri. Itu bahkan tertulis dalam bentuk undang-undang, dan untuk itu diciptakan satu lembaga yaitu Goethe Institut yang tugasnya pusat kebudayaan yang tugasnya adalah bukan saja memperkenalkan bahasa Jerman, mengajar bahasa Jerman, tapi menyebarkan budaya Jerman di luar negeri. Indonesia tidak memiliki itu. Saya sudah sering menyarankan kepadanya, dulu kepada Presiden Soeharto, kepada Menlu Alatas, kepada para dubes yang pernah berjabat di Berlin, ya di KBRI, tapi belum kelihatan satu respon positif. Respon positif selalu ada, tapi tindakan tidak ada. Responnya selalu positif, ya. Mereka tidak bertindak. Itu juga menyangkut masalah kesetaraan. Masalah kesetaraan itu juga tergantung dari apakah sebuah negara bertindak dari posisi yang setara. Jadi kalau Indonesia misalnya inginkan kesetaraan, ya harus bertindak setara. Ya, memperjuangkan kesetaraannya sendiri. Misalnya dengan kebanggaan atas budaya sendiri dan juga kebanggaan atas budaya modern, timbul rasa keinginan untuk memperkenalkannya, menyebarkannya kemana-mana. Baru terjadi dialog kalau sudah itu. Baru terjadi dialog. Bagaimana Indonesia mau berdialog kalau budaya Indonesia paling sedikit yang modern tidak terdapat di negara lain. Ya? Oke, nanti kita lanjutkan dialog ini. Pemirsa, dialog tambah menarik, tapi mari saksikan yang satu ini. Pemirsa Dewata TV, terima kasih Anda masih dalam acara Dialog Budaya. Sesi terakhir ini dengan topik dialog antar kultur, sebuah upaya diplomasi, nampaknya makin menarik saja. Nanti kita akan kembangkan bagaimana konsep dialog yang harus hadir di tengah upaya-upaya diplomasi selama ini. Tapi sebelumnya mungkin ke Pak Trum nih, silahkan membaca puisi nih. Saya ingin mendengar lagi suara Pak Trum yang lembut, besar, dan hening gitu ya. Dua puisi lagi dari Paul Celan. Die Krüge. An den langen Tischen der Zeit zechen die Krüge Gottes. Sie trinken die Augen der Sehenden leer und die Augen der Blinden, die Herzen der waltenden Schatten, die hohle Wange des Abends. Sie sind die gewaltigsten Zecher. Sie führen das Leere zum Mund wie das Volle und schäumen nicht über, wie du oder ich. Gucci. Pada meja panjang sang waktu, Gucci Tuhan sedang minum-minum. Berdeguk tandas, mata si nyalang dan si buta. Jantung bayang pengelola, juga pipi cekung sang malam. Mereka peminum terdahsyat. Mereka hidup sang kosong juga ya sang penuh. Tanpa luberan seperti aku dan kau. Wah, luar biasa. Singkat, sugestif, dan imajinatif. Ya. Wah, luar biasa. Yang hebat Paul Celan. Ya. Tapi membacakannya juga harus hebat juga. Ya. Selain gitu. Mungkin kita lanjutkan dialog ini, mungkin Pak John Philip. Tadi Pak Trum sudah mengatakan bahwa dialog antar kultur atau katakan antar negara kalau kemudian menjadi besar memerlukan satu sebentuk kesetaraan. Mungkin Pak John Philip bisa menceritakan bagaimana dalam hubungan pribadi Pak John Philip dalam keseharian dengan masyarakat Bali untuk menghadirkan sebuah dialog yang harmonis gitu. Ada salah satu kesulitan bahwa dengan dunia modern yang kita hadapi sekarang ini, waktunya sangat berbeda. Jadi konsep waktu antara orang-orang yang ada di sekitar saya dengan konsep waktu yang saya miliki itu jauh berbeda. Dengan dunia internet dan dunia komunikasi yang sangat cepat, kita sulit menemukan nilai-nilai yang kita sebenarnya cari. Karena selalu dikejar waktu, komunikasi, jawaban yang harus dilakukan sekarang juga. Jadi untuk mendapatkan nilai-nilai di dunia seni rupa itu memerlukan waktu. Nah, waktu ini sulit kita dapat. Di dunia Eropa pun itu sangat sulit. Jadi boleh dikatakan kita masuk dalam desa yang
sudah mendunia, tetapi untuk mendapatkan nilai-nilai yang kita cari sebagai seniman justru mengganggu hal seperti itu. Karena kita perlu waktu untuk mundur diri, untuk tidak berkomunikasi sementara, untuk menciptakan sesuatu, dan itu kita selalu dicari-cari oleh alat-alat komunikasi seperti kita kenal sekarang. Artinya teknologi, itu suatu gangguan. Teknologi canggih itu di satu sisi mungkin secara praktis memudahkan, tapi di sisi lain itu mengganggu penciptaan karena terbatasnya ruang kontemplasi itu mungkin. Karena nilai yang kita coba carikan itu tidak ada di dunia itu. Ya, bukan di dunia yang serba cepat dan serba bisa diuangkan, itu tidak ada di situ. Kita di dunia yang lain. Ya, setelah kita ciptakan sesuatu dengan sendiri dan mundur dari dunia itu, kita bisa berkomunikasi setelah itu. Tadi Pak Trum katakan bahwa dia bisa melihat lukisan lewat internet itu, aku pun bisa lihat lukisan lewat internet, tapi itu bukan lukisan. Ya, itu ya mungkin 10% dari lukisan. Lukisan itu sesuatu benda yang diciptakan oleh pelukis, tidak masuk di media itu pun dipamerkan dalam acara tertentu, ada persiapan orang dan kita undang undangan-undangan kita untuk pembukaan pameran, baru kita bisa mengakses lukisan atau kita pergi ke museum. Nah, di situ tempatnya memang khusus untuk menikmati lukisan. Kalau saya rasa di dunia seperti komunikasi ini, ya kita bisa mengenal, melihat dan menghitung berapa lukisan ini, siapa yang bikin, kita dapat informasi, tapi kita tidak dapat merasakannya. Artinya ada problem bahwa di tengah era kecanggihan teknologi yang luar biasa itu hidup kita makin mekanis gitu. Padahal di dalam kesenian kita perlu sesuatu kehangatan persahabatan, kehangatan visual kita untuk melihat kenyataan yang hadir di dalam kanvas atau apa gitu. Mungkin Pak Trum bisa bercerita soal ini, termasuk upaya dialog apa yang dikembangkan dengan situasi seperti ini. Gitu. Ya, pertama saya sangat setuju dengan yang dikatakan Pak Jean-Philippe tadi. Dan jelas sekali bahwa melihat lukisan di internet itu sebenarnya tidak banyak arti. Ya, orang harus melihat aslinya. Tawaran internet itu sebenarnya sesuatu yang cukup membahayakan budaya. Terutama saya melihat berbagai gejala pada generasi muda. Mereka sudah tidak banyak membaca. Mereka membaca SMS barangkali, ya, tapi mereka tidak mau membaca buku yang tebal. Mereka sangat cenderung tidak sebenarnya waktu cukup, mereka tidak menyediakan waktu lagi untuk mereka selalu diganggu